Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Septia Rahman. Saya di sini bersama dengan rekan saya, Intan Nasnas Rabdiana dan juga Faisal Rahman, akan menjelaskan materi Enterprise Arsitektur Chapter 2 yang berjudul State of the Arts. Baik, untuk penyampaian materi pertama, yaitu Enterprise Arsitektur and other governance instrument akan disampaikan langsung oleh rekan saya Intan Nasnas Rabiana. Kepada Intan Nasnas, kami persilakan. Baik, terima kasih Aska. Mungkin bisa di next. Jadi dalam pembahasan kali ini akan dimulai dari strategic management, di mana Kaplan dan Norton ini memperkenalkan BSC atau Balance Scorecard sebagai sistem manajemen yang membantu perusahaan untuk memperjelas dan mengimplementasikannya visi dan strateginya. Kemudian BSC juga menyarankan untuk melihat perusahaan dari 4 perspektif, yaitu dari pelanggan, keuangan, proses bisnis, dan juga pembelajaran dan pertumbuhannya. Kemudian untuk masing-masing 4 perspektif tersebut mengusulkan struktur 3 lapis, yaitu misi, tujuan, dan juga ukuran. Selanjutnya. Selanjutnya terdapat business model development yang mana di dalamnya terdapat business model canvas. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwasannya business model canvas ini sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Model canvas ini terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada value proposition yang mendeskripsikan nilai produk dan layanan yang ditawarkan organisasi kepada pelanggan yang berbeda. Kemudian ada key activities, sebuah elemen yang menggambarkan bagaimana semua aktivitas yang menghasilkan value proposition dan berkaitan dengan bisnis. Kemudian ada key resource, yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Key research ini dibagi menjadi 4 tipe, ada yang physical research, intellectual research, human research, dan juga financial research. Selanjutnya ada customer segment, di mana menentukan sekelompok pelanggan dengan tepat sejak awal dan menentukan siapa saja nih yang akan menjadi target bisnis ataupun pelanggan mana yang berpotensi akan membeli produk atau jasa kita. Kemudian ada customer relationship, menentukan bagaimana bisnis Anda dapat berinteraksi dengan pelanggan, contohnya memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, ataupun menyediakan program membership. Kemudian terdapat channel, yaitu sebagai media interaksi antara bisnis dengan juga para konsumennya. Misalnya bisa dengan media sosial, website, ataupun sebagainya. Terus kemudian ada key partners, yaitu elemen yang ada dalam bisnis model canvas yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Terus kemudian ada cost structure, yaitu elemen yang mencangkup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Terus terakhir ada revenue streams, yaitu elemen dalam bisnis canvas yang menggambarkan cara organisasi menghasilkan uang dari berbagai aliran pendapatan segmen pelanggannya. Selanjutnya. Selanjutnya terdapat bisnis arsitektur, di mana bisnis arsitektur special interest group atau BASIC mendefinisikan bahwa arsitektur bisnis ini sebagai cetak biru perusahaan yang memberikan pemahaman umum tentang organisasi dan digunakan untuk menyelaraskan tujuan strategis dan tuntutan taktis. Peran dukungan berbasis model untuk desain, analisis, dan pengambilan keputusan menjadi semakin penting dalam disiplin arsitektur bisnis. Kemudian teknik desain yang digunakan dalam arsitektur bisnis ini menggambarkan value network and value streams, developing and improving customer journey, dan creating service blueprints. Analisis dan pengambilan keputusan dalam arsitektur bisnis ini didukung oleh analisis resiko, manajemen portofolio, dan perencanaan berbasis kemampuan. Next. Selanjutnya terdapat quality management, di mana pendekatan manajemen penting lainnya yaitu
EFQM atau Excellent Model European Foundation for Quality Management Excellent Model, yaitu suatu sistem manajemen strategis yang pragmatis dan praktis untuk menstimulasi organisasi melaksanakan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Model EFQM ini terdiri dari 9 kriteria unggulan, di mana 5 diantaranya itu sebagai enablers yang mencakup apa yang dilakukan organisasi, dan 4 lainnya adalah result yang mencakup apa yang dicapai organisasi tersebut. Selanjutnya, selanjutnya itu terdapat IT governance, di mana di dalamnya itu ada yang namanya COBIT, yaitu Control Objective for Information and Related Technology, yang diterbitkan pada tahun 1996 oleh Information System Audit and Control Association. Nah, definisi dari COBIT ini adalah sebagai kerangka kerja kontrol TI yang diterima secara internasional, yang memberi organisasi good practice, yang membantu dalam menerapkan struktur tata kelola TI di seluruh perusahaan. Tujuan dari COBIT sendiri yaitu menjembatani kesenjangan antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis. Kemudian dalam COBIT juga dikelompokkan menjadi 5 domain. Yang pertama ada evaluasi, direksi, dan monitoring. Terus ada align, plan, organize. Selanjutnya build, acquire, and implement. Terus ada deliver, service, and support. Dan yang terakhir ada monitor, evaluate, and assessment. Kemudian COBIT juga menawarkan maturity model untuk IT governance yang dibagi menjadi 5, ada ad hoc, repeatable, define, manage, dan optimize. Selanjutnya, kemudian terdapat IT Service, Delivery, and Support. ITIL ini atau IT Infrastructure Library adalah kumpulan praktik terbaik yang paling diterima secara luas dalam domain pengiriman layanan TI. Terdiri dari serangkaian dokumen yang memberikan panduan tentang penyediaan layanan TI yang baik dan tentang fasilitas yang diperlukan untuk mendukung TI. ITIL ini memiliki pendekatan berorientasi proses untuk manajemen layanan. Dan ITIL ini terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu Service Delivery dan Service Support. Service Delivery ini seperti yang tertera pada PowerPoint, ya ada Service Level Management, Availability Management, Financial Management, ataupun IT Service Contingency Management dan Capacity Management. Terus kemudian ada Service Support yang terdiri dari Problem Management, Incident Management, Service Desk, Change Management, Release Management, and Configuration Management. Selanjutnya, yaitu ada IT Implementation. The Capability Maturity Model atau biasa disingkat CMM adalah model untuk menilai kematangan proses rekayasa perangkat lunak organisasi dan menyediakan praktik kunci yang diperlukan organisasi untuk membantu mereka meningkatkan kematangan proses-proses ini. Nah, kemudian ada SWCMM atau yang kita kenal sekarang sebagai CMMI. Memiliki 5 tingkat kematangan, ada inisial, biasanya proses biasanya itu ad hoc, organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil. Terus kemudian manage, proyek-proyek organisasi telah memastikan bahwa persyaratan dikelola dan bahwa proses direncanakan, dilakukan, diukur, dan dikendalikan. Terus kemudian ada define, yaitu proses ditandai dan dipahami dengan baik dan dijelaskan dalam standar, prosedur, alat, dan metode. Kemudian ada quantitatively manage. Tujuan kuantitatif untuk kualitas dan kinerja proses ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola proses. Dan yang terakhir ada optimizing, yaitu kinerja proses terus ditingkatkan baik melalui peningkatan mental maupun peningkatan teknologi yang inovatif. Selanjutnya, kemudian berlanjut kepada pembahasan arsitektur, method, and framework. Next. Di sini ada framework yang pertama yaitu the IEEE 1471 2000 ISO IEC 42010 standar. Menjelaskan kunci berhubungan satu sama lain dalam model konseptual, menjelaskan peran stakeholder dalam pembuatan dan penggunaan deskripsi arsitektur, dan menyediakan sejumlah skenario untuk aktivitas arsitektur selama siklus hidup. Standar ini yang
setelah saya jelaskan itu sebelumnya merupakan sebuah standar yang menyediakan kerangka kerja konseptual. Selanjutnya, terdapat Zahman Framework, di mana Zahman Framework ini merupakan sebuah kerangka kerja arsitektur enterprise yang dikemukakan oleh John Zahman pada tahun 1987. Nah, kolom pada Zahman Framework ini mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dikaitkan dengan sebuah enterprise. Misalkan, apakah yang menjadi sasaran dalam bisnis data ataupun bisnis informasi. Terus kemudian how, bagaimana bisnis berjalan, misalkan bagaimana proses dari sebuah bisnis dan sebagainya. Kemudian where, di manakah bisnis berjalan, who, siapakah yang menjalankan bisnis, when, kapan proses bisnis dilakukan, dan yang why, mengapa proses-proses ataupun orang-orang dipandang penting terhadap bisnis. Kemudian untuk Row ini mempresentasikan view organisasi dari perspektif untuk berbagai audiens yang berbeda-beda. Nah, audiens ini tuh dari perspektif eksekutif, bisnis, arsitek, engineer, teknisi, ataupun dari perspektif enterprise-nya itu sendiri. Terus di sini ada sedikit maksudnya salah satu keuntungan dari Zahman Framework yaitu mudah dipahami dan menyediakan framework yang komprehensif. Namun kekurangannya proses untuk tahap implementasi sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise di mana terdapat metode dan tools yang rinci untuk mengimplementasikannya. Kelebihannya ini dia sifatnya fleksibel dan open source. TOGAF memberikan metode yang rinci dalam membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise. TOGAF bisa juga digunakan sebagai bantuan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, ataupun mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi. Selanjutnya, ada OMG's Model Driven Architecture, di mana di dalamnya terdapat MDA atau Model Driven Architecture yang bertujuan untuk menyediakan pendekatan yang terbuka dan netral terhadap vendor untuk interoperabilitas. Nah, deskripsi aplikasi platform independen yang dibangun dengan standar ini dapat diwujudkan dengan menggunakan platform terbuka atau berpemilik yang berbeda seperti Java, .NET, ataupun layanan web. Di MDA ini terdiri dari 3 level abstraksi. Yang pertama ada Computation Independent Model yang menggambarkan situasi di mana sistem akan digunakan. Di sini menyembunyikan banyak atau semua informasi tentang pengguna sistem pemrosesan data otomatis. Terus ada Platform Independent Model atau PIM, menggambarkan pengoperasian sistem sambil menyembunyikan detail yang diperlukan untuk platform tertentu. Dan yang terakhir ada PSM atau Platform Specific Model, menggabungkan spesifikasi dalam PIM dengan detail yang menemukan bagaimana sistem tersebut menggunakan jenis platform tertentu. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada Other Framework. Yang pertama itu ada DODA C4ISR atau the Command Control Communication Computers Intelligence Surveillance and Reconnaissance. Kemudian ada RMODP. RMODP ini the Reference Model for Open Distributed Processing yang mendefinisikan kerangka kerja untuk spesifikasi arsitektur sistem terdistribusi besar, yaitu memiliki 4 bagian. Yang pertama dari reference, berisi tinjauan motivasional dari standar. Kemudian ada foundation mendefinisikan konsep kerangka kerja analitis untuk deskripsi sistem ODP. Kemudian ada arsitektur, menjelaskan kerangka sudut ODP untuk spesifikasi sistem ODP dalam bahasa sudut pandang yang berbeda. Dan ada arsitektural semantik, menunjukkan bagaimana konsep pemodelan dari bagian dan sudut pandang yang dilengkapi dengan sejumlah teknik deskripsi formal, seperti lotos dan sebagainya. Kemudian ada the Generic Enterprise Reference Architecture and Methodology,
Konsep-konsep ini dapat dikategorikan menjadi human-oriented concept untuk menggambarkan peran manusia sebagai bagian integral dari organisasi dan operasi perusahaan dan untuk mendukung manusia selama desain, konstruksi, dan perubahan perusahaan. Terus kemudian ada proses-oriented concept untuk deskripsi proses bisnis dari perusahaan, dan yang terakhir ada technology-oriented concept untuk deskripsi teknologi pendukung yang terlibat dalam operasi perusahaan. Kemudian ada Nolan Norton Framework, di mana penulis ini mendefinisikan 5 perspektif visi arsitektur perusahaan, yaitu content and goals, arsitektur development process, arsitektur proses operation, architectural competencies, and yang terakhir ada cost atau benefit. Selanjutnya, untuk description language akan disampaikan oleh Aska. Untuk Aska dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Intan atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan description language. Nah, jadi pada subdomain proses bisnis dan pengembangan software saat ini telah dikenal dengan description language untuk pemodelan, yaitu UML. Nah, adapun dalam organisasi pemodelan proses terdapat banyak bahasa yang dapat digunakan dan tidak terdapat standar khusus untuk pemodelan suatu proses. Adapun berbagai bahasa yang dapat digunakan untuk pemodelan bisnis dan teknologi informasi diantaranya adalah IDF atau Integrate Definition for Function, kemudian ada BPMN atau Business Process Modeling Notation, kemudian ada ARIS atau Architecture of Integrated Information System, ada testbed, kemudian ada UML atau Unified Modeling Language. Hanya saja saat ini yang sangat umum digunakan yaitu ada 3, yaitu yang pertama IDF, yang kedua BPMN, dan yang ketiga adalah UML. Baik, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, IDF atau Definition for Function. Nah, ID itu merupakan yang digunakan untuk membuat pemodelan dan analisis enterprise arsitektur. Di sini IDF itu dipergunakan untuk aktivitas pemodelan penting dalam enterprise arsitektur dalam menunjang analisis, desain, perbaikan, dan integrasi sistem. IDF juga dikembangkan untuk membantu komunikasi antar stakeholders dalam memahami sistem. Nah, IDF ini bermanfaat untuk dokumentasi pembelajaran, perancangan, analisa, perencanaan, dan integrasi sistem yang kemudian si IDEF ini memiliki 16 metode di dalamnya. Hanya saja yang umum digunakan yaitu IDEF 0, IDEF 1X atau extended, dan IDEF 3 yang sangat umum digunakan. Nah, berikut merupakan detail dari IDF dari 0 sampai dengan 14. Nah, jadi ada IDF 0 yaitu berkaitan dengan function modeling, kemudian ada IDF 1 dan IDF 1 extended itu berkaitan dengan information and data modeling, IDF 2 berkaitan dengan simulation modeling, IDF 3 berkaitan dengan process description capture, IDF 4 berkaitan dengan object oriented design, IDF 5 berkaitan dengan ontology description capture, kemudian IDF 6 berkaitan dengan design rational capture, kemudian IDF 7 berkaitan dengan information system audit method. Selanjutnya adalah IDF 8 yaitu berkaitan dengan user interface modeling, IDF 9 berkaitan dengan scenario driven information system design specification, IDF 10 berkaitan dengan implementation architecture modeling, kemudian IDF 11 yaitu information artifact modeling, IDF 12 berkaitan dengan organization modeling, IDF 13 berkaitan dengan Tri-Schema Mapping Design, dan IDF 14 berkaitan dengan network design. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan IDF 0 yang umum digunakan, yaitu IDF 0 memodelkan keputusan, tindakan, aktivitas, proses, atau operasi dalam organisasi atau sistem untuk komunikasi perspektif fungsi dari sistem. IDF 0 atau 0 dibuat pada
tahap awal dalam pengembangan sistem, dikarenakan menggambarkan fungsi atau proses bisnis yang masuk dalam lingkup enterprise arsitektur, termasuk data dan informasi yang terkait dengan fungsi-fungsi tersebut. Adapun 5 elemen utama pada IDF. Yang pertama adalah aktivitas atau perform activity yang direpresentasikan dengan kotak. Nah, yang kedua ada input, kemudian ada output, dan yang ada trend dipresentasikan sebagai garis atas, dan yang kelima adalah control lanjut ini berkaitan dengan information and data modeling. Nah, ini komunikasi dan semakin dikumpulkan, disimpan, dan dikelola dalam sistem. Mesti aturan yang memandu manajemen. Kemudian juga IDF1 ini mengidentifikasi hubungan konseptual atau logical relationship dalam sistem yang dicerminkan dalam informasi. IDF1 dan IDF-X ini juga identifikasi masalah yang terjadi dalam manajemen informasi yang kurang terkelola dengan baik. IDF1, IDF1X berbasis pada information assets, insight, and knowledge human. Nah, selanjutnya yaitu ada IDF kaitan dengan description capture, di mana IDF3 ini juga merupakan IDF atau description language yang umum digunakan. Nah, IDF3 ini merupakan mekanisme pengumpulan, dokumentasi, dan analisa proses atau aktivitas dalam sistem. IDF3 atau IDF3 menggambarkan aspek perilaku sistem terdahulu atau as is model atau yang diusulkan to be model, yaitu informasi sementara yang juga mencakup presidensi atau kausal yang terkait dengan proses dalam organisasi. IDF3 memadukan akuisisi knowledge dengan pendekatan proses dan pendekatan objek. Nah, IDF3 ini menghasilkan deskripsi terstruktur berbasis knowledge untuk membangun model analitis dan desain. IDF3 juga memberikan konsep skenario aliran, proses yang kompleks, dan mendukung penggambaran dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi IDF3 ini tuh akan menghasilkan suatu deskripsi yang terstruktur yang dapat digunakan guna membangun model analitis dan desain. Nah, selanjutnya, description language selanjutnya adalah BPMN atau Business Process Modeling. ini atau Business Process Modeling dikembangkan oleh Business Management Initiative atau BPMI yang kemudian merger dengan Object Management Group atau menjadi BPMN standar. Nah, jadi BPMN ini merupakan notasi grafis yang mendukung berbagai macam pemodelan proses bisnis dan menyediakan paket software untuk aplikasinya. BPMN merupakan bahasa yang terbatas hanya untuk pemodelan proses saja. Dalam bahasa ini tidak mendukung pemodelan lain atau pemodelan aplikasi atau pemodelan infrastruktur. Nah, kegunaan umum dari BPMN itu menyediakan keseragaman notasi untuk pemodelan proses bisnis yang menggambarkan aktivitas dan hubungannya. Versi pertama BPMN hanya mendefinisikan sebuah sintaks berupa Baik, mohon maaf tadi terkendala jaringan. Saya lanjutkan lagi. Nah, jadi versi pertama BPMN ini hanya mendefinisikan sebuah sintaks berupa keseragaman notasi grafis untuk pemodelan konsep proses bisnis. Nah, BPMN ini juga kemudian dikembangkan menjadi pemetaan formal ke dalam bahasa yang bisa dieksekusi ke dalam proses bisnis yang berbasiskan XML. Nah, BPMN 2.0 menyediakan semantik untuk mengeksekusi model dan beberapa tools lainnya untuk manajemen proses bisnis. Nah, selanjutnya ya di sini ada gambar terkait dengan contoh dari BPMN.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada gambar ini terlihat ada registration dan juga customer. Nah, jadi di sini menggambarkan proses registrasi. Di sini customer-nya itu berupa black box, yang artinya proses yang dilakukan customer tidak dapat diketahui oleh atau dikendalikan oleh kita sebagai pengguna BPMN itu atau yang menyusun BPMN-nya. Nah, di sini kita hanya dapat mengetahui proses-proses yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi proses yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, proses bisnis ini disebut dengan white box, di mana kita dapat mengatur nih prosesnya ada apa aja, misalnya seperti submit claim, kemudian receive claim, dan seterusnya hingga complete claim data. Nah, selanjutnya ada description language selanjutnya yaitu UML atau Unified Modeling Language. Nah, Unified Modeling Language atau UML saat ini merupakan bahasa yang penting sebagai bahasa standar industri untuk menspesifikasikan dan memvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan artefak dari sistem software. Nah, UML ini mencakup semua kemungkinan domain pemodelan yang dapat digambarkan atau diinterpretasikan. Dari sudut pandang UML, dunia hanya terdiri dari satu jenis hal seperti komponen yang disebut dengan objek bersama dengan hal seperti yang disebutkan objek adalah orang, produk, proyek, arsip, dan objek dari start bagian dinamis. Nah, bagian dinamisnya adalah dari itu apa yang seharusnya dilakukan. Nah, UML adalah kombinasi yang sangat kaya dari 13 bahasa yang masing-masing memiliki sub atau ruang lingkup UML. Mohon maaf sekali lagi, jaringan saya baru terputus, jadi saya ulangi. UML adalah kombinasi yang sangat kaya dari 13 subbahasa yang masing-masing memiliki sub ruang lingkup UML itu secara lengkap dan masing-masing dengan diagramnya sendiri untuk dimodelkan dengan aspek tertentu dari suatu sistem atau perangkat lunak. Nah, 13 diagram tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada structure atau diagram berisikan diagram paket, diagram kelas, diagram objek, diagram struktur komposit. Kemudian ada behavior yang berisikan diagram use case, diagram keadaan, diagram urutan, diagram waktu, diagram komunikasi, diagram aktivitas, ikhtisar interaksi diagram. Yang terakhir adalah implementation. Di kategori implementation ini terdiri dari diagram komponen dan diagram penerapan. Nah, setiap tipe diagram ini menggambarkan suatu sistem atau bagian-bagian dari sudut pandang tertentu dan berisi simbol-simbolnya itu sendiri. Nah, UML juga berisikan object constraint language atau bahasa tekstual untuk menentukan batasan pada elemen model. Nah, selanjutnya ini ada. Jadi pada UML juga menawarkan 3 jenis mekanisme. Yang pertama adalah sebuah stereotype adalah perpanjangan dari kosakata UML yang memungkinkan pembuatan jenis baru dari blok bangunan berdasarkan yang sudah ada. Stereotype ini digunakan untuk mendefinisikan spesialisasi elemen dari meta model UML. Kemudian yang kedua adalah sebuah atribut stereotype adalah perpanjangan dari properti elemen UML yang memungkinkan pembuatan informasi baru dalam spesifikasi elemen tersebut. Nah, atribut stereotype ini dapat ditambahkan ke semua elemen metamodel yang ada. Dan yang terakhir adalah UML menawarkan kemungkinan untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan profile yang disesuaikan dengan domain masalah tertentu. Nah, profile merupakan sejenis dialek bahasa pemodelan asli atau lebih cocok untuk mencerminkan karakteristik domain pada masalah tertentu. Nah, profile juga menggunakan nilai dan stereotype yang ditandai untuk mengekspresikan model secara spesifik dan tepat. Selanjutnya,
adalah Architecture Description Language. Nah, Architecture Description Language atau ADL merupakan bahasa formal untuk mendeskripsikan sebuah arsitektur software. Nah, secara umum, ADL atau Architecture Description Language ini bukan untuk menggambarkan tingkat generik, tetapi untuk pemodelan tingkat aplikasi. Nah, tingkat abstraksi tertinggi dari konstruksi dan pembacaan spesifikasi ADL akan menjadi lebih sulit bagi user ahli. Adapun ADL yang spesifik untuk aplikasi tertentu seperti Meta Edge untuk panduan, navigasi, dan control domain. Dan ADL ini cocok digunakan bagi user yang memiliki latar belakang teknis dan kurang cocok untuk berkomunikasi pada tingkat organisasi. Nah, adapun core konsep dari ADL ini terdiri atas komponen, konektor, sistem, yaitu konfigurasi dari komponen dan hubungan atau konektor. Kemudian ada port, yaitu poin dari interaksi dengan komponen. Kemudian ada role, poin dari interaksi dengan konektor. Kemudian ada representation untuk memberikan posisi hierarki. Terakhir ada rip map, di mana peta merupakan konektor komposit pada setiap elemen dan eksternal interface yang ada pada dirinya. Nah, selanjutnya yaitu ada suitability for enterprise architecture. Nah, jadi secara umum ada beberapa aspek di mana hampir semua bahasa ini mendapatkan skor yang rendah dikarenakan yang pertama, sebagian besar bahasa memiliki dasar formal yang lemah dan tidak memiliki semantik yang jelas. Dan yang kedua adalah sebagian besar bahasa kehilangan visi arsitektur keseluruhan dan terbatas pada subdomain bisnis atau aplikasi dan teknologi. Berbeda dengan pemodelan organisasi dan proses bisnis yang dimiliki bahasa domain tunggal, dalam pemodelan aplikasi dan teknologi, UML telah menjadi standar dunia yang sebenarnya. Ini pendekatan atau pemodelan arus utama dalam teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadikan UML bahasa yang penting dan tidak hanya untuk pemodelan sistem perangkat lunak, tapi juga untuk pemodelan proses bisnis dan arsitektur bisnis secara umum. Nah, selanjutnya terkait dengan service oriented arsitektur yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Faisal Rahman. Kepada Faisal Rahman, kami persilakan. Oke, baik. Makasih banyak Aska untuk kesempatannya. Mungkin kita bakal langsung bahas terkait dengan materi SOA atau Service Oriented Architecture. Next, Kak. SOA ini yang biasa kita kenal dengan arsitektur yang berorientasi layanan. Oke. Nah, SOA ini akhir-akhir ini mengalami peningkatan minat yang dipengaruhi oleh munculnya paradigma komputasi berorientasi layanan atau SOC, yang mana kita tahu Service Oriented Computing. Kalau tadi kan SOA untuk arsitektur, ini ada SOC, itu untuk computing, yang mana ini mempengaruhi peningkatan minat terhadap SOA itu sendiri, serta juga pengaruh terhadap teknologi layanan yang berbasis web. Boleh di next. Oke. Ini ada, saya mengutip dari Ferris dan Farrell, menyatakan bahwa banyak penyedia layanan web yang terbagi menjadi pemohon layanan, penyedia, dan juga layanan yang terdaftar. Yang mana mereka masing-masing memiliki efek sendiri. Jadi layanan web ini termasuk permintaan layanan penyedia serta layanan yang sudah terregistrasi. Terus juga menurut Steven di tahun 2002 yang menekankan bahwa SOA ini distribusi heterogen dengan platform untuk komputasi yang distribusi, jadi antara software terdistribusi dengan komputasi yang terdistribusi, yang mana ini akan mencapai interoperabilitas dari SOA itu sendiri. Next. Oke, ini ada beberapa key point yang udah dibuat. Yang pertama ini adalah
penemuan dinamis dan interoperabilitas memiliki manfaat penting dari layanan web itu sendiri. Jadi SOA ini akan mewakili seperangkat prinsip desain yang memungkinkan unit fungsionalitas yang akan dimanfaatkan sebagai layanan itu sendiri. Jadi penemuan-penemuan terus juga perangkat di ada ini akan diwakili oleh SOA itu sendiri, teman-teman. Terus juga next-nya konsep layanan sendiri adalah hasil pemisahan dari kebiasaan eksternal dan internal dari suatu sistem itu sendiri. Boleh di next? Oke, mungkin kita bakalan langsung masuk ke materi selanjutnya adalah terkait dengan teknologi yang berorientasi layanan. Next, Aska. Nah, tadi kita udah sempat bahas di slide sebelumnya itu terkait dengan layanan web, yang mana layanan web ini adalah kumpulan besar dari standar industri yang dikembangkan serta industri lainnya yang mungkin tidak kita bahas satu persatu. Terus juga perkembangan paralel layanan ini adalah kemampuan untuk mengakses sumber daya IT seperti komunikasi, perangkat aplikasi, juga layanan internet. Sebelumnya tadi ada beberapa kendala, mungkin kita bisa lanjut terkait dengan teknologi yang berorientasi layanan. Jadi tadi bahas juga beberapa vendor yang menyediakan layanan berbasis teknologi, yang mana vendor ini menyadari bahwa pentingnya integrasi manajemen layanan IT ini secara real time dengan proses bisnis operasional dan juga layanan pelanggan. Jadi memperhatikan antara pelanggan dengan proses bisnis operasional yang ada. Terus juga perkembangan integrasi layanan ini menciptakan penyelesaian masalah dengan metode yang berorientasi layanan. Karena dalam menerapkan orientasi layanan, dalam manajemen operasional real time, memungkinkan layanan digunakan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara online. Next, Saska. Oke, kita mungkin langsung bahas untuk materi terkait dengan relevansi dan juga manfaat untuk arsitektur perusahaan. Next. Kita mungkin tadi sudah bahas terkait dengan konsep layanan ya semuanya. Jadi konsep layanan ini digunakan dan juga dipahami dalam domain berbeda yang membentuk suatu perusahaan. Terus juga dalam menggunakan konsep layanan, bisnis dan orang-orang IT ini memiliki bahasa yang dipahami bersama yang memberikan fasilitas dalam komunikasi, sehingga komunikasi yang terjalin antar masing-masing orang IT ini dimudahkan agar layanan yang diberikan itu lebih baik lagi. Dan juga orientasi layanan ini memiliki efek positif pada sejumlah pembeda utama pada kompetisi pasar, yaitu interoperabilitas, fleksibilitas, efektivitas biaya, dan juga kekuatan inovasi.
Next kah? Oke. Interoperabilitas ini memberikan dimensi baru dalam fleksibilitas, yang mana fleksibilitas ini nantinya akan menggantikan layanan apabila layanan ini memiliki kegagalan dalam operasionalnya. Terus juga orientasi layanan ini akan merangsang cara berpikir baru karena orientasi layanan ini akan memungkinkan untuk mengadopsi strategi bottom up di mana proses bisnis ini hanyalah sebuah mekanisme untuk menghubungkan proses-proses lainnya secara instan. Yang terakhir, hasil dari semua ini adalah banyak organisasi yang menerapkan arsitektur enterprise yang berorientasi layanan. Tetapi tentunya di masa mendatang nanti akan banyak sekali persaingan-persaingan sehingga akan ditentukan orientasi layanan yang benar-benar dapat memenuhi semua kepastian akan peningkatan interoperabilitas, fleksibilitas, dan kekuatan inovasi bagi suatu perusahaan. Next. Oke, baik. Demikian materi yang bisa saya dan rekan-rekan sampaikan untuk bab 2 ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.